Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung dari divisi marketing RSP. Nah, dalam video kali ini kita bicara tentang mindset seorang sales. Nah, apa sih yang membedakan seorang sales excellent dengan sales yang rata-rata atau sales yang biasa? Ada seorang sales yang bersemangat walaupun dia mengalami keberatan dan penolakan bertubi-tubi atau terus-menerus. Nah, sebaliknya ada juga seorang sales sebelum bertemu pelanggan atau sudah bertemu satu pelanggan aja udah ada penolakan, udah gimana, patah arang dan tidak percaya diri lagi. Nah, ya jawabannya ya terletak pada mindset. Seperti apa mindset yang dimiliki oleh seorang sales yang excellent? Jadi banyak ya mindset ya, pola pikir kita. Berarti seorang sales itu ya pola pikirnya harus berpikir positif, jangan berpikir negatif. Apa yang kita lakukan yaitu kita harus jalankan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi seorang sales yang excellent ya harus bisa berpikir positif. Entah itu berpikir positif untuk pencapaian targetnya dia, atau berpikir positif dia mengejar kesuksesan dia, atau semangat, ataukah itu berpikir tentang motivasi dia, percaya diri dia, atau percaya diri kepada produk yang kita jual. Nah, seorang sales misalkan dia dikasih target oleh perusahaan atau oleh atasan dengan target yang cukup besar. Nah, kita jangan rendah diri, kita jangan mengeluh dikasih target yang besar, sedangkan yang lain targetnya beda. Misalkan targetnya yang lain kecil, nah kita sendiri besar. Nah, kita harus berpikir positif seperti itu. Berpikir positifnya gimana ya? Misalkan kita dikasih target besar ya kita bangga, karena seorang sales target itu adalah kebanggaan. Jangan kita memandang dibeda-bedakan, wah dia kecil kita gede. Nah ya itu ya harus berpikir positif, kita bangga dengan target yang kita berikan. Nah, dengan dikasih target yang begitu besar kan otomatis perusahaan percaya kepada kita, bahwa kita itu seorang sales yang istilahnya luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Nah, mungkin itu contoh dari mindset atau pola pikir yang positif mengenai target yang diberikan kepada kita. Nah, ada lagi misalkan kita berpikir positif tentang produk yang kita jual. Nah, produk yang kita jual nih apa? Misalkan produk yang kita jual, kita baru bisa menjual kepada satu konsumen. Nah, konsumen tersebut komplain kepada kita. Ya kita jangan berpikir negatif tentang produk yang kita jual atau kepada konsumen. Nah, jadi yang dikomplainkan konsumen itu ya kekurangan kita, berarti kita harus bisa menutup kekurangan menjadi kelebihan dari produk kita. Nah, apa sih? Ya, kita harus cari tahu kelebihannya apa. Nah, itu contoh dari berpikiran kita kepada produk kita sendiri agar berpikir kita menjadi positif. Nah, ada lagi misalkan yang namanya sales itu kadang selalu iri kepada yang lain atau kepada teman kita yang penjualannya bagus.
Nah, kita jangan berpikir negatif nih kepada mereka. Kita harus berpikir positif aja. Ya, kita cari tahu kenapa dia bisa jualannya bagus. Cobalah diobrolin. Gimana caranya, apa yang dia lakukan setiap hari biar bisa konsisten. Nah, ya itulah mindset. Jadi kalau mindset itu seperti apa ya? Kalau di dunia sulap itu kayak sugesti, jadi sugesti yang kita berikan. Jadi mindset itu yang mempengaruhi tindakan kita. Kalau tindakan kita seperti ini, ya hasilnya juga pasti seperti ini juga. Nah, mungkin itu yang sedikit penjelasan dari saya mengenai mindset, agar kita berpikiran positif kepada diri kita, kepada orang lain, kepada produk kita, kepada atasan kita. Jadi semua yang kita lakukan harus berpikir positif. Oke.